Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Good day student. How are you today? Ya, semoga kita semua berada dalam lindungannya ya. Selama proses belajar daring ini, tetap ikuti protokol kesehatan, selalu gunakan masker ataupun face shield ketika akan bepergian, hindari kerumunan, dan selalu hidup sehat. Baik, pada pertemuan hari ini, materi daring bahasa Inggris kita adalah, coba buka buku paketnya, halaman 1, Chapter 1, Accuse Me. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat apa itu accuse me artinya? Sebenarnya ini pelajaran kelas 7 sudah kita pelajari accuse me. Maaf ketika kalian misalnya mau izin dari kelas ke kamar kecil atau ke toilet, ataupun dari dalam kelas mau buang sampah ke luar kelas, di tempat sampah yang ada di luar kelas. Excuse me Ustadz, we are going to the toilet. Excuse me Ustazah. Itu termasuk merupakan bagian dari materi kita hari ini. Excuse me. Jadi apa yang dimaksud dengan excuse me? Ya, jadi excuse me itu dia izin atau permisi ketika akan melakukan sesuatu. Di kelas 8 ini dibagi lagi dia. Excuse me di kelas 8 itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada attention, yang kedua understanding. Attention apa artinya? Perhatian. Understanding, pemahaman. Jadi yang kita bahas pada bab ini, pada chapter 1 ini, tentang perhatian dan pemahaman. Oke, baik. Kita lanjut slide berikutnya. In this section, we will learn. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama itu ada to ask for attention, meminta perhatian. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari tentang minta perhatian seseorang. Yang kedua ada to show attention, memberi perhatian. Berikutnya ada to check others understanding. Nah, ini dia di bagian understandingnya nanti, di bagian pemahaman. Jadi di pertemuan pertama ini cuman kita bahas attention dulu. Understanding nanti di pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya. To check others understanding and to indicate understanding. Ini di bagian understandingnya nanti di pertemuan kedua atau berikutnya. Artinya untuk memeriksa atau mencek pemahaman orang lain. Maksudnya apakah orang lain itu sudah paham atau belum apa yang kita maksud. Kemudian ada to indicate understanding, menunjukkan atau memaparkan atau menampakkan bahasa mudahnya bahwa kita sudah paham apa yang orang lain maksud. Menunjukkanlah bahasanya ya, biar gampang diurai. Menunjukkan bahwa kita sudah paham apa yang dimaksud oleh orang lain. Nah, pada bab ini kita akan membahas 4 poin ini. To ask for attention and to show attention di pertemuan pertama. To check other understanding and to indicate understanding itu di pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya tentang understanding. Oke, baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini ada pengertian dari attention. Kita baca. Before talking to someone, we need to grab his or her attention. And when someone asks for our attention, we should respond him or her. Jadi katanya di sini, ketika
kita sedang berbicara dengan seseorang, kita membutuhkan perhatiannya. Dan ketika seseorang meminta perhatian kita, kita seharusnya meresponnya gitu. While we are talking to someone, both of us and other speaker should show attention. Sementara ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, orang lain itu seharusnya memperhatikan kita. Nah, ini contohnya Ustadz buat ini misalnya di forum. Di forum misalnya bisa ketika rapat ataupun seminar, pada saat presentasi di depan kelas misalnya. Misalnya ada kawan temannya presentasi di depan kelas. Jadi yang lain nih, yang duduk nih, teman-teman yang lain harus memperhatikan temannya yang sedang presentasi di depan kelas. Nah, begitulah kira-kira. Oke, ini di bukunya mulai halaman 1 itu sampai halaman 3 itu membahas tentang attention. Nah, di halaman 4 juga ini yang ada dialognya, activity 5 kalau nggak salah di buku paketnya. Oke, di halaman 3, 1 sampai halaman 3 itu bagian attention. Halaman 4 sampai halaman 7 itu sudah masuk di bagian understanding. Oke. Coba buka bukunya halaman 1, 2, 3 itu bagian attention. Oke, next kita lanjut ya. Slide berikutnya. Here are the expression. Nah, jadi di sini ada asking, ada tabel asking for attention, ada respondingnya juga, ada showing attentionnya. Di buku paketnya itu di halaman 3 yang paling bawah, you should know. Misalnya asking for attentionnya ada excuse me, respondingnya yes please, showing attentionnya I see. Asking for attentionnya can I have your attention please, respondingnya sure, showing attentionnya tell me more. Nah, di sini gak Ustadz bacakan semuanya ya. Nah, yang penting inti-intinya dulu. Di buku paket juga ada itu di halaman 3. Berikutnya ada may I have your attention please, respondingnya what is it, showing attentionnya really. Nah, jadi yang asking for attentionnya kan banyak tuh, respondingnya cuman berapa, kemudian showing attentionnya cuman ada 6. Nah, jadi bukan berarti asking for attention yang dari sorry to trouble you, sorry to bother you, look here, look hey, itu bukan berarti gak ada responnya ataupun gak ada showing attentionnya, bukan. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari responding untuk asking for attention yang sorry to trouble you misalnya. Pilih aja salah satu kira-kira mana yang pas, mana yang cocok untuk asking for attention dari sorry to trouble you. Nah, gitu juga dengan showing attentionnya, kira-kira mana yang pas untuk expression dari asking for attention. Look what I've got here, kira-kira mana yang pas. Silahkan pilih salah satu, gak apa-apa. Nah, itu. Oke, baik. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di buku paketnya ada tuh di halaman 3 ya, yang bagian expressionnya, ungkapan-ungkapan ketika kita minta perhatian, ada dilengkapi dengan responnya juga, ada dilengkapi dengan to the dialogues. Memberi perhatian. Nah. Dialogue 1. Oke, baik, kita lanjut ya. Ella and Anna selanjutnya are in the classroom. Nah, ini ada activity Listen, 1. I've got to some news. the dialogue. Di buku paket kalian What is it? ini di halaman We are going to have a maths test today. Really? dialog 1 itu Yes, percakapan Andre antara told me Ella just dan now. Anna.
in the Hi, class. girls. Ella dan Anna di What are you dalam talking about? kelas. We are Oke, going coba to kita have a dengarkan math dulu test today. dialognya. That's Ustaz bad. coba I putar ya dari didn't sini. study last night. Oke, baik. Silahkan dengar, simak, dan pahami. Activity 1. Listen to the dialogues. Dialogue 1. Ella and Anna are in the classroom. Listen, I've got some news. What is it? We are going to have a maths test today. Really? Yes, Andre told me just now. Hi, girls. What are you talking about? We are going to have a math test today. That's bad. I didn't study last night. Nah, kira-kira seperti itu percakapan antara Ella dan Anna di dalam kelas. Nah, jadi dia menggunakan expression dari attention tadi. Misalnya di situ Ustadz bold, Ustadz tandai ada yang warna biru. Ella, listen, I've got some news, katanya. Jadi itu merupakan dengar, saya ada beberapa berita nih, katanya. Gitulah kira-kira ya. Nah, itu termasuk attention, asking for attention, minta perhatian. Nah, kemudian ada yang berikutnya ada Daniel kan. Nah, ngomong dia, hi girls. Nah, itu termasuk dalam asking for attention juga. Hi girls. Nah, ketika dia ngomong atau mengungkapkan expression hi girls tadi, nah berarti semua temannya perhatiannya ke dia kan. Nah, makanya itu merupakan asking for attention. Nah, itu untuk dialog 1. Oke. Berikutnya kita lanjut ke dialog 2. Masih di halaman 2 ya, di buku paketnya di halaman 2. Tadi yang dialog 1 juga itu di halaman 2. Sama-sama activity 1 dia. Dialog 1 sudah, kemudian kita lanjut ke dialog 2. Nah, dialog 2 ini ada percakapan antara Mr. Campbell and student. Nah, jadi di sini jelas ya. Di sini juga Ustadz bold, Ustadz terangkan dia berwarna biru tulisannya supaya menandakan bahwa dia expression of attention. Yang pertama itu ada Mr. Campbell, attention please. Nah, sudah termasuk dia dalam asking for attention, minta perhatian. Dia lagi ngajar misalnya nih, gambarnya kan ada tuh. Lagi di dalam kelas lagi ngajar dia. Kemudian yang kedua itu ada may I have your attention please. Mungkin siswa-siswanya lagi ribut misalnya. Jadi mengkodenya dia kayak gitu. May I have your attention please. Bisakah saya minta perhatiannya sebentar? Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi ini merupakan expression of asking for attention. Jadi dia ekspresi dalam meminta perhatian. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang masih bingung tentang expression of attention. Nah, kalau ada yang masih bingung, silahkan catat. Jika ada pertanyaan nanti ketika kelas kontrol di sekolah, Ustadz insyaallah akan menjelaskannya in detail and spesifik lagi. Akan Ustadz jelaskan secara lengkap dan terperinci. Jika video materi daring bahasa Inggris Ustadz ini kecepatan,
kalian bisa back atau mundurin lagi videonya, kemudian putar lagi. Nah, di sini mungkin ada hal-hal yang dianggap penting pada video materi daring ini. Kalian bisa catat di buku catatan, karena di buku paket mungkin ada yang nggak masuk di video set ini. Jadi catat bagian-bagian mana aja yang penting yang nggak ada di buku paket, catat di buku catatannya. Nah, oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, ini bagian understanding. Nah, ini sebenarnya di pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya. Tapi di sini Ustadz jelaskan aja langsung. Nanti di pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya kita tinggal ulang kembali. Nah, flashback aja nanti. Oke, kita jelaskan tentang understanding. Understanding, oke, kita cek pengertiannya. When we are talking to someone, we have to know whether he or she get our point or not. Katanya ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, kita seharusnya tahu apakah dia paham atau tidak apa yang kita maksud. Get our point or not itu paham atau tidak apa yang kita maksud. Then he or she have to confirm their understanding. Jadi kemudian mereka harus mengkonfirmasi ya, harus memberitahu maksudnya apakah mereka sudah paham atau belum. Jadi kalau misalnya belum, nanti kita ulangi lagi. Nah, gitu maksudnya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Here are the expressions. Nah, jadi di sini ada beberapa, nah lumayan banyak nih. Ada beberapa expression dari check for understanding. Ada responnya juga. Ada responnya terbagi dua. Ada respon indicating understanding, respon yang menunjukkan bahwa seorang itu sudah paham, dan ada respon indicating misunderstanding, respon yang menunjukkan bahwa seseorang itu belum paham. Nah, langsung aja kita lihat. Yang pertama ada, do you understand what I'm saying? Katanya. Responnya, kalau misalnya dia sudah paham, I see what you are saying. Kalau misalnya belum paham, I don't get it. Saya belum paham, gitu maksudnya. I don't get it itu sama dengan saya belum paham. Kemudian berikutnya ada, do you know what I am talking about? Nah, itu ekspresi yang ketiga. Do you know what I am talking about? I understand what you are saying. Itu kalau misalnya dia respon indicating understanding, kalau dia sudah paham. Kalau belum paham, I'm not sure. I'm not what you mean. Saya belum paham, saya belum tahu apa yang kamu maksud. Nah, itulah kira-kira artinya. Nah, kemudian ada does that make any sense, ada do you follow me, ada are you with me, ada with me so far, you know, you see, right. Nah, di sini kan ada responnya kan cuma sedikit. Respon indicating dan respon indicating understanding dan respon indicating misunderstanding kan cuma beberapa tuh. Lebih banyak yang checking for understanding. Sama kayak tadi, bukan berarti gak ada responnya. Nah, jadi kalian tinggal pilih salah satu, kira-kira mana yang pas untuk expression dari checking for understanding tadi. Kira-kira mana yang pas respon baik dia understanding, baik dia respon indicating understanding maupun respon indicating misunderstanding untuk ungkapan dari checking for understanding tadi. Misalnya with me so far, kalau misalnya dia respon di indicating understanding itu I hear what you are saying, bisa. Kalau misalnya respon indicating misunderstanding, respon bahwa dia belum paham, ini aja misalnya I don't follow you atau I don't get it, saya belum paham katanya. Itu. Jadi bisa ya
dipasangkan kira-kira mana yang pas untuk ekspresi yang checking for understanding-nya. Gitu kira-kira. Nah, di buku paketnya itu ada di halaman 5. Di halaman 5 paling atas ada you should know katanya. Nah, di situ ada di halaman 5 ada you should know. Sama saya kayak seperti di video Ustaz ya. Jadi kira-kira mana yang dianggap penting, silahkan catat di buku catatannya. Oke, kita lanjut ya, slide berikutnya. Nah, ini ada dialog. Listen to dialogue. Ethan is studying in his room. Then his brother Lucas comes in. Ethan sedang belajar di kamarnya atau di ruangannya, kemudian abangnya datang atau abangnya masuk ke kamarnya. Nah, ini ada percakapan antara Lucas and Ethan. Nah, kalian bisa baca dialognya. Kemudian di sini sama. Kalau di buku paket itu ada di halaman 4. Activity 5. Halaman 4 activity 5. Ada gambar kan? Dan Lucas dan abangnya sedang main laptop tuh dia, laptop. Di sini Ustadz tandai, Ustadz bold ya, Ustadz terangkan tulisannya bagi ada 4 ya. Ada 3. Are you with me? Kemudian ada are you with me so far? Kemudian ada oh I know what you mean, thanks. Jadi sini ini are you with me itu maksudnya kamu paham gitu maksudnya. Kan dibilang yang gini. Can you tell me how to answer these questions? Let me see. First, you must read the text, then you read the questions and focus on the paragraph. Are you with me? Apakah kamu paham? Gitu katanya. Itu termasuk dalam checking for understanding. Kemudian yang kedua itu ada ungkapan dari Ethan. And to find the answer to question number 4, you must understand the whole paragraph. Are you with me so far? Jadi mungkin dia sudah banyak bertanya, sudah banyak menjelaskan. Kemudian abangnya tadi bertanya, are you with me so far? Kamu paham sejauh ini? Gitu katanya. I'm not sure I get your point. Kata si Lucas tadi, saya belum paham saya belum mengerti katanya. Kemudian ungkapan terakhir itu ada oh I know what you mean, thanks. Jadi ketika belum paham tadi katanya, abangnya menjelaskan lagi. Well, you must understand the story before drawing conclusion. Maka dibilang ungkapan si Lucas, oh I know what you mean, thanks. Oh gitu, saya paham apa yang kamu maksud, terima kasih katanya. Nah, itu termasuk dia expression of understanding, yang bagian indicating understanding, dia menunjukkan bahwa dia sudah paham. Response indicating understanding, menunjukkan respon yang menunjukkan bahwa dia sudah paham. Oke, Ustadz kira sampai sini dulu materi daring bahasa Inggris kita. Seperti yang Ustadz bilang tadi, jika ada pertanyaan, ada yang kurang paham mengenai materi bahasa Inggris daring ini, kalian bisa catat pertanyaannya. Nanti ketika kelas kontrol di sekolah, kita diskusikan lagi. Insya Allah Ustadz akan menjelaskannya secara jelas dan terperinci. Nah, ini ada beberapa yang nggak masuk di buku paket. Di video Ustadz ini bisa kalian catat di buku catatannya pada bagian-bagian mana aja yang penting. Oke, I think that's all for today. Thanks for your attention.